Jadi kita akan bahas apa itu geometri ya, yang terdiri dari definisi, dan geometri itu isinya sebenarnya cuma ini. Ada titik, garis, bidang, dan ruang. Terus kemudian nanti akan kita coba kalau di konstruksi itu geometri itu penerapannya seperti apa. Oke, kita mulai geometri ini asalnya ya. Sebagian besar memang mengadopsi dari bahasa Yunani ya. Jadi geometri itu berasal dari geo dan metria yang artinya ini. Geo itu bumi, metria itu ukuran. Tapi bumi di sini ini nanti tidak diartikan sebagai bumi tapi objek-objek ya. Jadi geometri itu ini cabang ilmu matematika yang mempelajari nih bentuk, ukuran dan kedudukan suatu objek gitu ya. Jadi bentuknya dinamai apa gitu ya. Kemudian ukurannya apa. Ini ada kaitannya dengan kemarin besaran dan satuan. Kemudian kedudukan. Nah, kedudukan ini berarti ada hubungannya sama koordinat atau posisi gitu ya. Nah, bentuk, ukuran dan kedudukan suatu objek. Nah, isinya ini sebenarnya. Ada titik, sedikit lebih kompleks nanti garis, sedikit lebih kompleks lagi nanti ruang, bidang gitu ya. Dan nanti yang paling kompleks tentunya adalah ruang gitu ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Titik, kita ya pasti sudah sangat familiar ya. Pernah lihat titik, pernah membuat titik dan seterusnya. Tapi titik yang dimaksud di sini adalah titik dalam geometri gitu. Nah, titik dalam geometri itu sebenarnya ada makna yaitu menyatakan posisi gitu. Ini menentukan posisi. Nah, posisi itu ya nggak memiliki besaran gitu ya. Jadi nggak ada posisinya berapa meter gitu ya, nggak ada gitu. Posisinya apa 5 kilogram ya nggak ada. Jadi tidak memiliki besaran. Nah, biasanya disimbolkan dengan noktah gini ya. Ya titik ya, bulat gitu. Bulat kemudian diarsir. Dan nama titik ini bisa disimbolkan dengan huruf atau simbol lain. Contoh seperti ini. A buka kurung minus 6, minus 3. Atau G buka kurung 0,8,8. Nah ini saya yakin sudah sangat familiar ya. Jadi inilah yang dimaksud penentuan posisi. Gitu ya. Kalau secara kualitatif kan kita nyebut posisi bisa bilang rumahmu sebelah mana dari kantor A gitu misalnya. Kita akan jawab misalnya, oh nggak jauh kok sebelah kanan gitu. Oh nggak jauh sebelah utara dan seterusnya. Nah itu relatif kan ya. Tapi kalau pakai koordinat seperti ini, titik gitu ya, titik yang di dalamnya ada koordinatnya, ini kan spesifik sekali. A itu terletak di gini, koordinat minus 6, minus 3. Artinya apa? Ke arah sumbu X itu mundur 6 dari 0 ya, ini tentunya dari 0. Kemudian yang sumbu Y juga turun 3 skala gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang G. Nah, ini bedanya apa? Ini ada 2, ini 3 gitu ya. 0,8,8. Nah, ini X-nya berarti tepat di 0 gitu ya, tidak bergeser kemana-mana dari titik dari pusat salib sumbunya. Kemudian 8 ini berarti Y. Oh, berarti naik 8 satuan. Kemudian ke arah sumbu Z, yang ini ketinggian itu juga naik 8. Nah, kira-kira seperti itu bacanya. Jadi spesifik di matematika itu posisi ya spesifik. Jadi kalau nyebut posisi harusnya jawabnya dengan koordinat. Baik itu koordinat 2 dimensi maupun koordinat 3 dimensi. Jadi ini titik yang berada dalam suatu bidang, ini adalah titik yang berada dalam suatu ruang. Nah ini sumbunya seperti ini. Ini contohnya tadi yang A minus 6,3. Oh berarti ada di sini. Dia ada di kuadran ketiga. Kenapa kuadran ketiga? Karena X-nya negatif dan Y-nya negatif. Nah kalau kita ambil yang ini, misalnya G-nya 0,8 saja, ini berarti ada di kuadran 1. Nah, kuadran 1 kan semua positif. Nah, kuadran kedua, X-nya negatif, Y-nya positif. Ini kebalikannya, yang kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, ini harus selalu ingat ya. Selalu ingat, nanti ada kaitannya juga dengan bahasan materi selanjutnya, yaitu trigonometri. Nah, ini contoh yang salib sumbu 3 dimensi. Jadi selain X dan Y,
itu ada Z, yaitu ketinggian. Jadi ini ruang, sudah ruang. Ini letak titik G tadi. Gitu ya. Jadi titik G ini kalau direferensikan ke sumbu X, dia tepat di 0. Dari 0 ini diem saja gitu. Diem di sini gitu ya. Kemudian Y-nya naik 8 satuan gitu. Y-nya bergerak ke arah 8 satuan. Bergerak ke arah nilai positif. Kebetulan nih Y-nya ke kiri dan ke kanan, berarti ya ke kanan 8 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian dari 8 ini ke arah sumbu Z, sejajar sumbu Z naik ke 8. Gitu. Begitu juga ini, misalnya 4, 0, 8. Oh, berarti dari searah sumbu X, dia positif 4. Kebetulan ini positifnya dianggap sini ya. Boleh saja ke sana sebenarnya. 1, 2, 3, 4. Kemudian Y-nya 0, ya udah diem aja. Ke arah sumbunya kan dia nggak gerak tuh. Nggak gerak kemana-mana, di sini aja. Sumbunya karena ini kan, dia diem aja di sini, kemudian ke arah Z 8 satuan. Yang ada nilai Y contohnya ini. Oh, berarti mulai bergerak dari sini, X-nya 4, 1, 2, 3, 4, gitu ya. Y-nya sejajar dengan sumbu Y itu 8, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ke atasnya 0, ya udah diem. Oh, berarti di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian garis itu apa sih? Garis itu ya kumpulan dari dua buah titik atau lebih ya, atau dua buah titik atau lebih atau beberapa titik. Dan dua titik itu pasti hanya dihubungkan oleh satu garis, gitu ya. Garis memiliki besaran panjang tentunya, yang dinyatakan dengan seperti ini, A menuju B gitu, atau seperti ini, AB di sini ada garis kayak rata-rata gitu. Ini menunjukkan bahwa ini adalah garis yang menghubungkan antara titik A dan titik B, atau jarak dari A ke B, kira-kira seperti itu, jarak lurus. Ini contohnya ada 4 titik gitu ya. Nah, kalau 4 titik tentunya ini ada 3 garis. Nah, garis yang sini ini berarti AB, ini BC, ini CD. Mudah kan ya? Mudah sekali lah. Ini hanya mereview saja dari yang pernah kalian pelajari. Nah, sekarang bidang. Bidang itu apa? Bidang itu ya kumpulan garis yang membentuk kurva tertutup lah, kira-kira seperti itu. Kumpulan garis-garis yang berada dalam sumbu 2 dimensi gitu ya, dan dia harus membuat kurva tertutup. Nah, bidang ini memiliki ini besarannya keliling dan luas. Tentu satuan keliling tentu bisa meter, bisa sentimeter, tapi dia pasti dimensi 1 gitu ya. Kemudian yang luas ini pasti dimensi 2, bisa meter persegi, bisa hektar, bisa kilometer persegi dan seterusnya. Nah, ini contoh di segitiga gitu ya. Di segitiga seperti ini. Ini ada 3 titik tentunya ya. Kemudian sisinya juga ada 3. Sisinya ada AB, ada BC, ada CD. Nah, dari sini kita kan tahu tadi bidang katanya memiliki keliling dan luas. Gitu. Oke, ini yang lain, bentuk yang lain ini trapesium ya. Ini harus ingat, nanti di konstruksi sering banget ketemu bidang seperti ini. Kemudian yang biasa, yang segi 4. Ya. Kemudian kita bahas satu persatu. Nah, ini yang segitiga. Nah, yang segitiga ini kebetulan segitiganya siku-siku. Tapi segitiga banyak jenisnya, ada segitiga sama sisi, sama kaki, dan juga segitiga yang tidak beraturan. Nah, di sini siku-siku. Kemudian tadi katanya ada keliling, ada luas gitu ya. Nah, sebelum ke sana, ini ada hubungan sebenarnya ya. Kalau khusus untuk segitiga siku-siku, ini berlakunya teorema Pitagoras. Artinya kita bisa menghitung sisi yang miring ini jika diketahui sisi yang tegak atau yang datar. Atau sebaliknya, kita bisa menghitung ini jika diketahui yang tegak dan yang miring. Dan terusnya seperti itu. Nah, hubungannya seperti ini. Ini tentu sudah sangat paham ya, Pitagoras. Kemudian di luas, tentu luas segitiga adalah ini, setengah alas dikali tinggi. Nah, kalau kita misalkan alasnya ini, tingginya ini tentunya setengah BC dikali AB. Mudah ya, ini kok kuliah bahas kayak ginian gitu ya. Ini hanya mereview. Tapi nanti saat kalian ketemu konstruksi yang sebenarnya sepele, itu juga butuh pemikiran. Nanti saya contohkan.
Nah, keliling ya sudah, keliling ya AB plus BC plus AC gitu ya. Nah, AC-nya mana? Oh ini. Ada hubungannya. Kemudian yang segi 4 ya ini paling familiar lah untuk anak sekolah ya. Artinya oh ini diagonal ya, diagonal AD ini kan ya sama. Ini kan kalau kita belah buat garis ini jadinya dua segitiga siku-siku. Nah, luasnya tentunya panjang kali lebar. Bisa AB kali BD, bisa juga ya sama aja ya. AC dikali CD dan seterusnya. Keliling sama jumlah seluruh sisi. Ya udah, atau karena ini sama AB sama dengan CD dan AC sama dengan BD, nah bisa seperti itu. Nah, bidang terakhir trapesium. Nah, ini mungkin beberapa di kalian juga sudah paham bagaimana bekerja dengan bidang berbentuk trapesium gitu ya. Nah, di trapesium ini yang perlu diperhatikan yang pertama di sini sisinya miring gitu ya. Di sini sisinya miring. Nah, untuk menghitung luas trapesium itu kan butuh sebenarnya tingginya ini gitu ya. Nah, ini. Nah, itu butuh ini sebenarnya data ini. H ini tinggi trapesium ini tidak sama dengan BD. Beda ya. Karena ini miring, ini nah, kita lihat deskripsinya seperti ini atau sudah sangat familiar lah. Luas trapesium itu rumusnya adalah setengah jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Nah, sisi sejajarnya yang mana ini? Sisi sejajarnya tentunya adalah AB dan CD. Nah, kalau ada redaksi setengah jumlah sisi sejajar, itu berarti kalau di matematika kan AB plus CD bagi 2, kan kira-kira gitu. Kali tingginya mana? Tingginya adalah H, bukan BD atau AC. Jadi tingginya H ini. Nah, ini. Jadi persamaan jadi seperti ini. Ya. Kemudian keliling ya sama jumlah seluruh sisi. Artinya AB plus BD plus BC plus AC atau plus CA. Yang jadi masalah adalah BD berapa kan gitu ya. Karena misalnya yang diketahui hanya saja gitu. Nah, ini. Nah, ini kita bahas di sini. Apakah ada hubungan antara BD, AC, dan H? Ini kalau kalian perhatikan sebenarnya ada hubungan. Hubungannya itu di sini. Nah, ini. Ini kalau saya potong ini saya tempelkan segitiga siku-siku kan bisa ya di sini. Yang di sini nanti jadi segi 4. Misalnya di sini saya tempelkan juga, ini saya mirror gitu. Saya cerminkan, di sini juga ketutup, itu kan seperti itu. Nah, artinya sebenarnya ada hubungan nih. Ada hubungan antara ini, BD dengan H. Hubungannya dengan jarak ini. Nah, ini. Oke, ini saya pindahkan. Saya pindahkan ke sini, jadi seperti ini kan. Sama kan ini ya. Ini saya pindah ke sini, di sini saya kasih titik E misalnya. Nah di sini kan ada hubungannya. Gitu. Hubungannya apa? Kan kita pengen tahu ya, pengen ngitung BD ini. Kalau gitu kan, nah di matematika kalian sudah belajar namanya istilahnya gradien atau kemiringan garis. Nah kemiringannya ini berapa? Gitu kan. Kemiringan ini kan sebenarnya perbandingan aja. Gitu kan. Kemiringan itu kan perbandingan. Perbandingan apa dengan apa? Nah, kita lihatnya. Ini ya, kemiringan sisi trapesium. Nah, kemiringannya berapa? Kemiringan itu bukan panjang BD ya, tapi nilai kemiringan ini berapa persen gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemiringannya tentunya adalah ini. Nilai M di sini, gradien dari garis ini, itu adalah DE atau ED dibagi dengan H. Artinya apa? Semakin ED ini panjang, ya semakin miring kan gitu. Misalnya E-nya tetap di sini, D-nya bergerak ke arah kanan gitu. Ya kan semakin miring. Ini saya tarik ini kan. Nah, ini kan semakin miring. Nah, gitu ya. Kayak seperti itu. Nah, atau nah ini. Berarti kan DE ini sama dengan M kali H. Nah, itu kan. Nah, dari sini kita tahu nih DE itu
bisa dihitung ternyata dengan apa? Dengan ini M kali H. M-nya berapa? Ya nanti kalau di konstruksi tentu ditentukan. Oh, kamu buat tanggul dengan kemiringan 1:1, 1:2, atau bahkan 2:1 dan seterusnya gitu ya. Atau disebut dengan sudut sekian derajat, atau disebut dengan persen, kemiringannya sekian persen gitu. Sama saja ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Nah, dari sini berarti kita sudah bisa nih menghitung BD. Pakai apa? Ya tentunya pakai apa tadi? Ya, karena ini siku-siku, tentunya kita bisa memanfaatkan teorema Pitagoras. Sehingga kita bisa menghitung BD seperti ini. BD itu ya ini BE atau tingginya gitu kan. Ya, BE itu kan sama dengan H gitu ya. BE kuadrat gitu ya, atau H kuadrat ditambah dengan DE kuadrat gitu ya. Kemudian diakarkan. Itulah panjang BD gitu ya. Ini kita substitusi hanya. Nah, seperti ini. Pertanyaan kan jadi seperti ini, BE itu H, DE itu MH. Ini dikuadratkan. Kita sudah belajar kemarin bagaimana persamaan kuadrat gitu ya. Ini H kuadrat, ini berarti M kuadrat, ini berarti kan H kuadrat ditambah, ini M dikuadratkan dan H dikuadratkan. Ini tetap kali. Nah, dari sini, di sini ada suku H kuadrat, di sini juga ada suku H kuadrat. Sehingga H kuadrat bisa kita keluarkan gitu ya. Jadi H kuadrat dikali 1 plus M kuadrat. Ini kan kalau dikali H kuadrat kali 1 kan H kuadrat. H kuadrat dikali M kuadrat, ya ini M kuadrat, H kuadrat. Nah, dari sini kita juga kemarin belajar hanya bisa keluar. Nah, sehingga H akar 1 plus M. Nah, kira-kira seperti itu. Ini untuk trapesium. Ini akan sering sekali kalian jumpai di konstruksi. Kalian bisa bayangkan urukan tanah, misalnya galian saluran atau drainase gitu ya. Dan misalnya pier cap dari flyover dan seterusnya, itu bentuknya rata-rata tipenya adalah trapesium. Nah, kemudian untuk ruang. Ruang ya banyak sekali. Ruang itu ya sebenarnya gabungan atau kumpulan dari beberapa bidang di dalam sumbu 3 dimensi. Nah, dan dia adalah kalau tadi bidang memiliki keliling dan luas, ini tentunya adalah memiliki volume atau isi. Bentuknya macam-macam. Bisa prisma, bisa limas, bisa balok, dan seterusnya. Nah, ini bentuknya. Nah, ini tidak akan saya bahas secara spesifik karena sebenarnya volume itu adalah turunan dari bisa diturunkan persamaannya dari luas gitu ya. Contoh ini, kalau kita tahu luas alasnya ya kita akan tahu volume ini. Caranya adalah luas kali tinggi. Nah, kalau limas seperti ini ya tentu ada sepertiganya dan seterusnya gitu ya. Ini juga sama dengan ini. Luas alas atau dikali tingginya dan seterusnya. Nah, kita sekarang lihat di konstruksi itu geometri itu seperti apa. Nah, ini geometri dalam konstruksi. Nah, ini saya contohkan, ini ada, nah ini konstruksi jembatan. Ya. Jembatan, ya bisa jembatan, bisa flyover, bisa elevated road gitu ya. Nah, ini ada pondasi. Nah, ini geometrinya apa? Oh, geometrinya tabung nih tiang pancangnya, karena bulat gitu ya. Kemudian di atas ada apa? Oh, ini ada balok. Bentuknya balok gitu, secara geometri gitu. Di atasnya apa? Trapesium. Di sini balok lagi, di sini trapesium, balok dan seterusnya. Nah, kira-kira kalau dikonstruksi itu adalah gabungan dari beberapa ruang geometri gitu ya. Ruang maupun bidang. Jadi misal disuruh ngitung kebutuhan beton untuk membuat satu ini. Dari mulai pondasi sampai pedestal, pier-nya, terus pier cap-nya. Nah, tentu kita kalau disuruh menghitung berapa volume beton yang digunakan untuk konstruksi ini, tentunya kita ya bicaranya volume. Jadi kalian harus bisa menghitung volume tabung, volume balok, volume dengan beberapa sisinya atau keseluruhannya trapesium gitu kan, dan seterusnya. Ada yang mungkin dalam kasus lain ada yang limas dan seterusnya, ada atau prisma gitu ya dan seterusnya. Oke, kita nggak ke sini dulu, kita ke yang simple gitu ya, tapi ya butuh pemahaman. Ini contoh lain. Nah, misalnya ini misalnya potongan dari area proyek gitu ya, tanah lah.
tanahnya saya asumsikan datar, jadi biar mudah dibayangkan. Padahal kalau di lapangan jarang sekali ketemu tanah datar, itu jarang sekali. Kemudian dari lahan ini akan dibangun jalan dan kelengkapannya, yaitu ada jalannya, ada gebalan rumputnya, kemudian ada drainasenya. Drainase itu siring gitu ya. Nah, nah ini awalnya. Nah setelah dikonstruksi, nah itu dari atas terlihat seperti ini. Nah ini jalannya misalnya, gitu ya. Ini jalannya yang dari aspal, ini tanaman rumputnya, ada yang miring, ada yang datar, kemudian ini drainasenya. Nah kira-kira seperti itu. Ini kalau dilihat dari atas, kemudian ini dilihat secara isometri, ini sama ya dengan ini. Nah kira-kira bentuknya seperti ini. Oh ternyata bagian yang diperkeras dengan hot mix atau aspal atau perkerasan lentur itu datar gitu ya. Kemudian yang untuk nanam rumput itu ada yang miring dan ada yang datar. Kemudian ini siringnya lah kita anggap nggak usah trapesium lah, tegak aja gitu ya. Nah ini dilihat dari sisi yang lain. Nah kebayangkan ya bentuknya sekarang kebayang. Nah kalau sudah kebayang bentuknya, ya kita lihat nih. Oh misal panjang yang dikerjakan oleh tim tersebut adalah 100 meter. Nah, ini panjang, artinya yang diperkeras panjangnya 400 meter, gali siringnya juga 100 meter, nanam rumputnya juga 100 meter kanan kiri gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di sini yang A itu ini perkerasan hot mix gitu ya. Nanti akan kalian pelajari lebih lanjut, hot mix itu banyak macamnya. Kemudian yang B, yang hijau itu adalah tanaman rumput gitu ya. Nah, dari sini kan kelihatan nih. Tanaman rumputnya ada yang miring, ada yang datar. Kalau dari gambar ini ya tidak terlihat gitu ya. Yang terlihat kalau dari gambar ini, yang bagian miring itu kan lebar ini. Kemudian yang C apa? Oh, yang C itu drainase. Gitu. Nah, dari sini kan sudah kayaknya sederhana tadi ya, kita bahas ada segitiga, ada persegi, ada trapesium. Oh, hanya begitu gitu. Nanti SMA kalian mungkin hanya diajarin begitu. Ada gambar hitung luas trapesium, ada gambar ini hitung volumenya dan seterusnya. Nah, di sini kita praktekkan bagaimana kalau di lapangan, di konstruksi. Nah, kira-kira gunanya seperti ini. Nah, satu lagi yang terlupa tadi. Nah, ini kan tanah aslinya tadinya, datar begini ya. Oh, ternyata sebelum dipasang aspal, itu ada timbunan tuh. Nah, gitu kan. Ini kan ada timbunan. Jadi kalau Bapak garis, seperti ini. Nah, tanah aslinya kan tadinya ini. Sebelum ada konstruksi, sebelum dikerjain gitu ya. Ini anggap lurus deh. Nah, bagian sini ditimbun, bagian sini kan digali gitu kan. Nah, kira-kira gitu. Karena awalnya kan tanahnya rata. Awalnya kan tanahnya rata seperti ini. Nah, setelah dikonstruksi, ada yang dinaikin, ada yang digali, ada yang ditimbun, ada yang digali. Nah, yang ditimbun bagian yang tengah, samping-sampingnya digali. Nah, kira-kira seperti itu. Panjangnya 100 meter. Nah, dari sini kasusnya sederhana. Nah, kemudian kalau untuk menghitung, misalnya disuruh menghitung berapa timbunan, berapa tanaman rumput, kita kan butuh data ini. Ini berapa sih tinggi yang yang ditimbun, tinggi yang diuruk, gitu kan? Miring ini kan dari sini ke sini berapa dan seterusnya. Nah ini kelengkapan gambarnya seperti ini. Nah itu kelihatan kan ya? Ini bagian yang diperkeras. Oh ini yang A ini. Oh lebar ini berapa? Oh lebarnya ini adalah 18 meter, gitu kan? 18 meter. Kemudian bagian yang miring ini berapa? Oh yang miring itu 3 meter. Jadi miring, kalau dari sini ke sini 3 meter, berarti miringnya ya pasti lebih dari 3 meter. Nah itu berapa gitu? Nah itu yang perlu dihitung. Kemudian yang datar tanaman rumputnya berapa nih? Dari sini ke sini. Dari sini ke sini berapa? Ya kita bisa lihat dari sini. Oh drainasenya ini dari sini ke sini 2 meter. Kalau dari sini ke sini 3 meter, oh berarti yang sini cuma 1 meter. Kira-kira kita. Yang ini 2 meter. Nah dari sinilah kalian disuruh
menghitung ini. Nah, berapa luas perkerasan hot mix, ini mah gampang ya. Kemudian berapa luas tanaman rumput, nah ini yang agak ini, karena ada yang datar, ada yang miring. Kemudian berapa volume galian tanah, ini juga gampang, karena dia kan bentuknya persegi. Hitung volume timbunan, nah ini bentuknya trapesium. Nah kira-kira seperti itu untuk materi geometri dalam konstruksi. Dari sini ada yang mau dibahas? Kalau ada yang mau dibahas, silakan di unmute. Oke, silakan. Siapa tadi yang ini? Itu apa? Yang itu, Pak, minta tolong di gambar yang tadi itu, Pak. Yang ada ukurannya. Oh, yang ada ukurannya. Iya. Yang ini ya? Bentar. Ini. Yang ini? Nah, ya itu kan B-nya ada 2 itu ya, Pak. Iya, B-nya ada 2. Yang satu miring kan, yang satu datar. Oh, Jadi yang ditanam rumput itu kan mulai dari sini sampai sini kan gitu. Oke, Bapak perjelas pakai highlight. Nah, yang ditanam rumput itu kan berarti bagian sini datar, yang apa? Karena ini simetris, yang lebarnya sekian, 1 meter kan, 3 dikurang 2. Nah, bagian yang miring ini yang perlu dihitung berapa nih? Kan gitu. Nanti hasil dari sini kan tinggal kali 2, karena kanan kanan kiri. Gitu. Oke. Ada lagi? Atau mau dibahas di sini? Oke, dari soal Galian pertama. tanahnya, Galian tanah. Oke. Kalau galian dua-duanya tanah, juga kan, Pak? iya. Kalau galian tanah begini, bentar, Bapak hapus dulu Tinggal ini. kali 2. Kalau galian tanah emang di beberapa tempat, kali 2 atau tidak, itu lihat posisi atau lihat gambarnya. Kalau ini yang tanaman rumput kali 2, kenapa? Karena nanam rumputnya di sisi kiri jalan dan di sisi kanan jalan, kan gitu. Kalau galian juga kali 2, kenapa? Karena siringnya ada di sisi kanan, sisi kiri dan sisi kanan. Kalau hot mix-nya kali 2 enggak? Enggak. Enggak kan, karena di Enggak, Pak. satu tempat. Nah, sekarang kita bahas aja deh, biar ini kita ini. Soal yang aduh, soal yang pertama tadi apa ya? Soal yang pertama itu kalau enggak, nah ini. Luas pergerasan hot mix. Ruas perkerasan hot mix. Ada yang bisa jawab dari gambar ini? saya, Pak. Siapa ini? Saya. Siapa ini? Torik. Berapa, Rik? Kalau nggak salah luasnya 1.800 meter persegi ya, Pak? Iya. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju? Setuju. Setuju, bener ya? Ini gampang banget ya? Gampang banget kan? Artinya lebar dari badan jalan, gitu ya. Dikali dengan, Panjang jalan. ya kali panjang jalannya. Gampang kan ya? Oke. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, tanaman rumputnya berapa meter persegi? Nah ini yang agak. Siapa yang mau jawab? Saya, Pak. Siapa ini? Torik lagi, Pak. Masa Torik lagi? Ayo, nggak apa-apa kalau nggak ada yang lain. Gimana, Rik? Adam. Adam. Jangan apa, Pak? Ya, siapa? Siapa aja boleh. Saya apa, Pak? Ini siapa? Boleh aja, boleh. Ya ini masih nyari-nyari sih, Pak. Ini apa? Kan itu alasnya 3 meter tuh ya, Pak. Ini yang mana? Kan ada 2 bagian. Bagian ada tanaman rumput, bagiannya ada yang miring dan ada yang datar. Mana dulu yang mau diselesaikan? Bagian miringnya. Bagian miring, oke. Berarti kan biar temannya paham. Oh, kita berarti mau mencari yang ini dulu gitu kan? Nah, Ya. cara nyarinya gimana? Kalau cara nyarinya, pertama saya cari sisi miringnya dulu. Ya pakai Pythagoras itu kan. Pythagoras. Cara pakai Pythagorasnya gimana? 3 alasnya tuh 3 kuadrat ditambah dengan ininya 2 kuadrat. Ya, oke, ya benar itu. Temennya bingung nggak? Itu benar ya. Jadi kan panjang dari sini ke sini itu kan 3 nih.
Ini kan sama kanan kiri, atau saya gambar di sini deh biar nggak bingung. Nah, ini. Nah, mencari ini gimana caranya yang miring ini? Gitu kan. Kita kasih notasi R deh. Miring. Nah, gitu. Kemudian kalau mau pakai Pitagoras kan harus tahu panjang ini kan. Nah, panjang ini berapa? Oh, 3 meter nih. Udah jelas nih, udah ada ukurannya kok. Tinggi ini berapa? Ya ini, 2. Sehingga R sama dengan berapa? Berapa tadi, Rik? Ini kan? Benar ya? Akar 13. Ya, Iya, akar 13. 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Sama dengan akar dari 9 plus 4 yaitu akar 13. Gitu kan? Oke, ini yang miring. Udah ketemu nih, akar 13 meter. Yang datar berapa? Yang datar 1 Ya, 1 meter dari mana? 3 dikurang 2. Oke. Berarti satu sisi tanaman rumput kali 2. Berarti untuk rumput, gitu ya, tanaman rumput luasnya, atau Bapak kasih notasi di sini area tanaman rumput. Area tanaman rumput sama dengan 2 dikali, gitu ya, 1 plus akar 13. Nah, itu jawabannya. Sampai sini paham? Satuannya apa? Meter persegi. 2 itu adalah karena dia di sisi kanan dan kiri jalan. 1 itu yang datar. Akar 13 itu yang miring. Miring. Ya, paham ya? Paham? Nah, sekarang ke pertanyaan yang lain. Nanti kalian salin ulang, karena tugasnya juga ini kan sama kan, enak. Udah enak kan? Kalian tinggal nginget-nginget aja. Tadi jelasnya gimana. Atau angkanya kalian detilkan, yang tadi akar 13 itu jadi berapa gitu kan. Gampang kan? Yang penting saya nggak terlalu ini dengan hasil sih, tapi proses urutan pengerjaannya sama penjelasan dan nulisnya itu runut gitu, nggak loncat-loncat. Karena matematika itu butuh runut, butuh step by step. Oke. Nah, akar sekarang 13 bisa dikecilin, Pak. akar 13 tidak bisa disederhanakan kalau pakai itu, tapi ya makanya saya sarankan di awal harusnya kalian sudah mulai punya kalkulator saintifik gitu. Nah, apalagi nanti di trigonometri kalau nggak punya kalkulator saintifik itu sulit itu. Kalkulator saintifik itu kalkulator yang ada sin cosnya, ada lognya dan seterusnya. Nah, kalian itu juga nggak terlalu mahal sekarang. Kalau zaman saya kuliah mahal banget dulu. Kalau sekarang kan nggak sampai 100.000 dapat. Oke, kita lanjut ke persamaan kedua. Ya, pertanyaan kedua udah. Nah, sekarang nomor 3 nih. Ini gampang juga nih. Ini lebih gampang. Nah, berapa? Siapa yang jawab ini? Siapa tadi yang jawab? Siapa? Adam. Nyoba. Oke, berapa Adam? 800 meter kubik. 800. Ya. 400. Oke, Kan dikali dulu. 400. Ya, nggak apa-apa, nggak usah debat di situ, nanti dibahas. Tenang aja. Jangan berantem kalau beda jawaban. Cukup, jangan berkelahi. Berantem online, Pak. 400 meter kubik. Ya. Kok kubik? Sudah, kubik jangan ya? berteman. Oke, kubik Volume ya. kan? Ya, kubik ya. Oke, Iya, Pak. 3. Ya, oke, saya yang salah nih. Nah, sekarang kita bahas yang digali mana sih? Oh, yang digali ini nih. Dari sini ke bawah kan? Atau yang saya arsir nih? Di sini dan di sini gitu kan? Ini digali juga nih. Nah, dimensi galiannya berapa luas penampang ini? 2 kali 2. Ya. 2 kali 2. A galian gitu ya. Atau A galian sama dengan ya ini. Ini berapa kan cuma ini. B lebarnya dikali tingginya. Ya, 2 kali 2 gitu kan? 2 kali 2 sama dengan, oke, gampang kan?
Ya, kali 100. meter persegi. Oke. Sekarang volumenya, volume galian. 4 kali 100. Ya, 4 dikali 100. Oh, berarti 400. Oke, 400. oke, 4 kali 100. Oh, berarti ini meter persegi, ini meter, berarti jadinya 400 gitu ya, meter persegi. Karena dia kanan kiri, maka volume galian total ya, sama dengan dia 2 kali 400. 400. Oke, berarti hasilnya ya 800 meter kubik gitu ya. Nah, berarti ini yang benar. Oke. Terus cuma gitu kan? Gampang kan? Ya. Oke, sekarang yang terakhir. Ya, Pak. Yang terakhir, timbunan. Kalau timbunan gimana? Kayak trapesium. Trapesium betul. Ya, pakai trapesium. Ada yang sudah nyoba? Saya lah. Siapa? Siapa yang udah nyoba? Belum ada. Saya. Ini siapa nih? Siapa nih? Tarik, Pak. Tarik. Oke, gimana caranya, Rik? Caranya setengah jumlah sisi sejajar dikali 2. Sisi sejajarnya, sisi yang pertama, sisi sejajar itu kan berarti ada 2 sisi nih. Sisi yang pertama berapa? Ya. 18. 18. Oke. Berarti dari sini ke sini ya. Oke. Sisi yang kedua, sisi yang kedua 24. 24. Dari mana itu? 18 ditambah 3 kali 2. Nah, iya benar tuh. Nah, gitu logikanya gitu ya. Temennya bingung nggak? Jadi kan bagian yang di itu kalian tandain dulu yang ditimbun. Nah, ini kan dari sini ke atas. Gitu. Nah, berarti bentuk trapesiumnya ini nih. Gitu kan. Sama yang garis merah ini. Nah, trapesium itu kan luasnya setengah kali sisi sejajar, atau yang atas ini ditambah yang bawah ini bagi 2 kali tinggi kan gitu. Yang bawah berapa? Yang atas dulu deh, yang ada angkanya langsung nih. Yang atas itu kan ini. Nah, ini lebarnya jalan tadi 18. Yang bawah berapa? Ini. Dari sini ke sini kita tahu 3 meter. Oh, dari sini ke sini berarti 18 tambah 3. Oh, berarti 21. Ke sini juga berarti 3 karena dia simetris. Gitu. Berarti jadinya 18 tambah 6. Jadi 24. Nah, berarti luas penampang ini, gitu ya. Luas penampang ini sama dengan, apa Rik? Berarti Rik? 18 ditambah 24 4 bagi 2 dikali berapa? 2. Ya, kali 2, 2-nya mana? 2-nya yang ini. Yang atas nih, bukan yang ini ya. Dari sini ke sini nih. Nah, atau dari sini ke sini. Itu tingginya. 2. Berarti ini bisa dicoret. Ini bisa dicoret. Oh, hasilnya berarti ya 18 plus 4 ini toh. 18 plus 4 itu berapa? 4, 2 meter. Satuannya apa nih? Jangan lupa. Karena dia luas meter persegi. Oh, berarti volume timbunan, gitu ya. Volume timbunan itu sama dengan berapa? Yang 42. 42 dikali 100. Ya, meter persegi dikali 100 meter. Nah, berarti berapa nih? 4.200 meter kubik. Nah,